Architects Under Big Tree, dan memang ada request bahwa ada keinginan dari teman-teman arsitek muda untuk tahu tentang hospitality architecture di Bali. Nah, kalau menurut saya, waktu saya discuss dengan Kian, hospitality architecture yang sekarang itu sudah sangat gampang diakses. Saya merasa lebih benar saya mengintroduce the background of it, gitu ya. Jadi ada latar belakang tentang hospitality architecture di Bali. Jadi pada hari ini kita sangat bahagia karena kita bisa diterima oleh seorang sahabat saya, Gung Ode, ya, Pak Agung Haryawan dan Ibu Tara di sini. Mereka berdua sangat aktif dalam bidang budaya. They are not architects, but I believe they know much more than you about architecture, especially that. Jadi mereka not technically, tapi hal-hal yang filosofi, history banyak sekali tahu dan banyak yang saya bisa pelajari karena mereka sangat aktif dalam menyerap informasi dan secara record banyak memiliki. Saya sama Gung Ode juga memiliki persamaan yang mirip karena kita masih belong to the old generation. Jadi kita masih tahu banyak story-story lama, apalagi Gung Ode kalau kita ngobrol tentang cerita Ubud tahun 70 itu udah tertinggal ya, karena hal-hal yang tidak terbayangkan hari ini waktu itu terjadi gitu. Jadi Ubud ini shocknya sangat besar karena tahun 70 di Ubud belum ada listrik, belum ada telepon, belum ada apa-apa gitu. Orang masih ngambil air dari pancuran, tiba-tiba 20 years later di Ubud semua orang punya handphone, semua orang punya fancy car, dan gaya hidup tiba-tiba berubah. Jadi kalau boleh cerita di antara kami berdua sebetulnya juga sudah mulai boleh buat anniversary untuk kenalnya 30 tahun juga gitu. Jadi kita bersahabat sekarang 30 tahunan. Artinya udah tua. But still young. Amazingly. Itu untuk Bung Ode, terima kasih semuanya. Jadi saya introduce sedikit acara ini, acara rutin kita sebetulnya. Jadi setiap hari Jumat pertama setiap bulan di Danau Seranda di Denpasar ada acara Architects Under Big Tree, presentasi dari seorang arsitek yang berusia di bawah 30 tahun, dan kami senang sekali untuk mengetahui bahwa mereka sangat kaya ternyata. Ada arsitek yang spesialisasinya kompetisi, ada yang senangnya traveling, ada yang memang berkonsentrasi di market, di image, di design gitu. Jadi kita senang memiliki komunitas ini dan semoga komunitas ini juga akan berlangsung terus, dan kita juga pakai acara ini sebagai acara leadership training karena di dalam studio kami setiap tahun itu rolling, setiap satu orang menjadi project director dan banyak sekali yang mendapat pengalaman berbeda-beda. Setiap tahun juga temanya berbeda. Saya tidak berpanjang-panjang, please welcome Gung Ode. Ya. Wah, introduksinya panjang sekali. Selamat pagi semuanya. Ya, nama saya Ode. Saya memang asalnya dari Ubud. Walaupun bukan lahir di Ubud ya, tapi saya lahirnya di Jakarta. Tapi keluarga kami itu pindah ke sini, keluarga Bali kami ya, pindah ke Ubud itu tahun 75-an. Jadi ketika itu Ubud belum ada listrik ya, jadi masih benar-benar gelap ya. Jadi kalau bangun pagi itu hidung itu ini ngomong nostalgianya Pak Pupu tadi itu, hidung itu hitam karena minyak tanah itu loh. Jadi begitulah di Ubud. Jadi sebagai bayangan tahun 75 itu kita belum punya listrik. Listrik itu baru masuk tahun 78 ya. Sebelum itu saya boleh tanya dulu ya, yang tinggal di Bali siapa? Semuanya tinggal di Bali ya? Oke. Yang asal dari Bali? Oke. Kalau yang Indonesia? Semuanya. Cuman ada dua yang kayaknya dari luar ya, dari where are you from? Yeah, India. You speak Indonesian? No, but you are here anyway, right? So we're gonna speak. I'm using Indonesian because majority of us are Indonesian. So, okay, baik sekali. Jadi kira-kira
40% yang bukan dari Bali ya. Jadi saya supaya agak tahu ini apa konteksnya ya. Jadi ini semua mahasiswa atau sudah lulus sebagai arsitek? Sudah lulus semua ya? Oke, baik. Saya akan mulai saja ya. Saya ini sih seperti Pak Pupu bilang bukan seorang arsitek, tapi sangat menghargai sekali dan respect sekali pekerjaan arsitek, hasil arsitektur ya. Seperti kita tahu semua banyak hasil kerja arsitektur itu berdampak panjang lama sekali ya, seperti halnya Borobudur ataupun candi-candi yang di Jawa, walaupun juga ada piramid yang di Egypt ya. Jadi saya benar-benar respect sekali sama pekerjaan arsitektur ya. Jadi dampaknya luar biasa lama, dan menurut saya arsitektur itu juga terjadi atau hasil daripada proses sejarah ya, ada politik, dampak ekonomi, itu menyebabkan dan mempengaruhi hasil kerja arsitektur. Nah, tapi hasil arsitektur juga akan mempengaruhi sejarah, politik, dan ekonomi itu sendiri, menurut pengamatan saya. Nah, saya tidak akan berbicara mengenai teknis arsitektur, tapi konteksnya dengan masyarakat ya. Jadi dengan khususnya apa yang terjadi di Ubud ini. Jadi kenapa apa yang terjadi di Ubud ini mempengaruhi arsitektur yang ada. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, Ubud sendiri ini 100 tahun yang lalu bukanlah pusat budaya ya. Jadi bukan juga pusat pariwisata. 100 tahun yang lalu belum ada pariwisata ya. At least tidak ada pariwisata yang demikian masif ya. Tapi 100 tahun yang lalu kan awal revolusi industri ya, terutama di Eropa ya. Jadi ditemukannya steamship itu, artinya kapal itu yang dulunya berlayar ke Indonesia itu butuh 6 bulan atau 1 tahun ya, menjadi cuma 1,5 bulan. Jadi ada revolusi industri ya. Nah, ini konteks global ini akan berpengaruh sekali dengan apa yang terjadi di sini ya. Dulu, walaupun juga sekarang itu dampaknya ada. Nah, saya ngomongnya dari garis besar dulu ya, sehingga soalnya arsitektur ini sebenarnya mempengaruhi banyak disiplin juga, jadi banyak hal. Nah, Ubud sendiri itu apa yang kalian lihat sekarang, namanya besar, pusat destinasi pariwisata, itu sebenarnya kreatif, diciptakan. Nah, awalnya pada abad 18 itu ya, abad 18 itu Ubud itu memenangi sebuah peperangan antar kerajaan kecil ya. Ubud itu sebuah kerajaan yang sangat kecil sekali. Nah, ini penting sekali diketahui, karena kalau kerajaannya agak besar sedikit ya, itu sebenarnya layout market Ubud itu agak lebih besar gitu. Nah, kalian lihat sendiri kan, sebenarnya jalan-jalannya kecil-kecil sekali. Nah, misalnya Mengui, itu kerajaan agak besar ya, itu sampai ke Probolinggo, sampai Banyuwangi itu menguasai, itu jalan-jalannya lebar sekali. Nah, karena memang sebuah kerajaan yang agak besar. Nah, di mana-mana ada pusat kerajaan yang agak besar, itu layout arealnya itu juga besar. Nah, Ubud itu sebenarnya di bawah Gianyar. Kalau di Gianyar itu jalan, alun-alunnya dan semuanya itu besar-besar gitu, lebih besar daripada. Nah, pusat kerajaan Bali itu ada di Gegel dulunya, dan itu tampak lebih besar lagi gitu, kayak ibu kota provinsi gitulah. Nah, Ubud ini tidak didesain untuk sebuah tempat yang banyak orang datang sedemikian banyaknya, karena memang ini kerajaan kecil gitu ya. Nah, itu
1887 kira-kira Ubud memenangi sebuah peperangan. Nah, di mana, nah ini yang saya bilang politik itu akan mempengaruhi arsitektur di kemudian hari ya. Nah, itu ini Ubud di depan Puri itu. Itu wantilatnya yang lama. Nah, kecil sekali. Jadi ketika memenangi perang, ini beliau ini Cokodar Gede Sukawati ini patron awalnya membuat Ubud besar karena dia memang memenangi peperangan gitu ya. Jadi karena menang perang biasanya negara itu pasti ambisius gitu loh, kayak megalomania dikit. Nah, jadi dampaknya kemana? Biasanya ke arsitektur gitu. Jadi ada budayanya, terus ada mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi didesainlah banyak hal di Ubud ini yang dibuat bendungan supaya air itu bisa masuk ke kota, sehingga ada taman-taman di kota. Nah, jadi tadi kalian lihat mungkin ya dibuatlah Puri ini besar gitu. Dulunya nggak sebegini besar, setelah menang perang baru besar gitu. Dan itu menang perang pun karena sebenarnya banyak sumber daya manusia waktu itu Mengui itu kalah perang oleh Bandung. Terus kemudian banyak intelektual Mengui itu datang ke Ubud. Setelah mereka tinggal di Ubud, baru Ubud menang perang melawan yang lain. Jadi banyak arsitek Mengui itu datang ke Ubud dan tinggal di Ubud. Nah, ini konteksnya ya. Nah, jadi Ubud sebelum itu sangat kecil sekali dan sumber daya manusianya juga kecil gitu. Nah, jadi ini Puri itu ketika saya ya. Nah, ini beliau yang ya patron pertamanya gitulah ya. Nah, dulu Undaginya, arsiteknya itu yang kita kenal sekarang itu Gusti Nyoman Lempat ya. Beliau yang sebenarnya yang membuat Pura Saraswati yang kalian lihat itu kan. Itu beliau yang banyak kontribusi di sana. Dan itu yang seluruh desa Silekarang itu dulunya bukan pusat wood carving, pahat memahat. Dulunya itu di mana di Buang. Mereka belajar ke sana semua. Jadi orang Buang itu dulunya setelah kalah perang melawan Ubud itu datang ke Ubud membangun kota Ubud juga. Mereka tenaga kasarnya gitu. Terus kemudian orang Silekarang juga ikut kerja di Ubud, kemudian ada interaksi sehingga mereka juga belajar. Nah, sekarang kalian banyak kan stone carving atau apa yang untuk villa-villa itu produksinya di sana. Jadi satu desa itu belajar stone carving itu di Ubud itu. Waktu Ubud dibangun masif gitu. Nah, itu kira-kira akhir abad ke 19 ya, 1887, 1900 sebelum Ubud dikuasai Belanda gitu ya. Nah, ini salah satu hasil kerja mereka. Ini juga pura desa ini. Ya. Nah, kemudian 1906 seperti Anda ketahui itu karena revolusi industri ya. Jadi Belanda itu perlu daerah yang lebih besar lagi untuk mencari resources ya. Jadi ditanam paksa, tebu, karet dan segala macam itu. Nah, sampai juga ke Bali. Nah, 1906 itu ada perang di Bali karena ada konflik ya. Untuk masalah trading ini ya, masalah perdagangan sebenarnya. Kalau di Bali nggak ada terlalu banyak perkebunan ya, karena Bali kecil ya. Mungkin di Singaraja awalnya Belanda itu ada di sana, makanya ada perkebunan di Singaraja yang lebih besar gitu ya. Nah, 1906 itu ada puputan di Denpasar. Nah, ini kenapa penting sekali ya untuk sejarahnya Bali. Ya bagaimana orang Bali melawan Belanda gitu ya. Dan satu lagi ada puputan juga yang 1908 di Klungkung, jadi ada 2 kali. Nah, apa yang terjadi adalah pada waktu puputan itu bukan saja pria yang melawan Belanda, tapi juga wanita dan anak-anak. Nah, ini orang-orang wartawan dari Eropa itu yang datang ikut embedded untuk perang itu tuh memfoto kejadian itu karena luar biasa sekali. Karena salah satu tujuan kolonialisme
itu kan untuk membuat bangsa lain yang masih barbar gitu ceritanya mereka ya, itu supaya bisa idenya supaya mereka civilized gitu, artinya supaya mereka itu lebih berbudaya gitulah, itu ceritanya gitu. Jadi bangsa Bali ini barbar lah gitu. Jadi salah satu ide kolonialisme. Tapi apa yang terjadi di Puputan itu ketika serdadu Belanda ini membunuh anak-anak dan ini itu membuat berita yang sangat luas dan besar sekali di Eropa. Jadi orang Eropa itu kan berkompetisi juga ya mereka ya antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Nah, ketika itu juga mau ada perang dunia pertama gitu ya. Jadi beritanya luar biasa besar di Eropa sehingga nama daripada kerajaan Belanda itu kurang baik. Karena mereka membunuh anak-anak dan wanita gitu. Karena di Bali itu anak-anak dan wanita juga bunuh diri atau apa gitu, nggak mau dikolonisasi gitu. Nah, jadi ide daripada mengkolonisasi itu jadi mubasir gitulah. Makanya kemudian nama Bali itu dikenal sekali di luar negeri. Pertamanya bukan untuk hal yang sangat baik sekali ya. Pertamanya karena ada suatu kejadian yang sangat tragik sekali. Nah, kemudian tertarik karena orang, kenapa sih bangsa ini sangat menentang sekali okupasi gitu. Mau disadarkan atau mau disivilisasikan itu nggak bisa, nggak mau gitu. Jadi datanglah orang untuk mencari tahu. Pertama yang itu budayawan ataupun antropolog yang datang ke Bali. Nah, di sanalah mulai dan juga ingat tadi ada revolusi industri, jadi 1 bulan dari Eropa ke Bali itu udah bisa gitu, atau ke Jawa dulu dan ke Bali ya. Jadi 2 bulan lah sudah di Bali, jadi cepat sekali. Nah, makanya migrasinya jadi lebih gampang dan lebih efisien. Jadi banyak orang yang bisa akan jalan. Tapi awalnya cuman keingintahuan, dan itu biasanya cuman elit yang bisa datang. Nah, ini di itu ya, Wansilan sama itunya. Nah, ini remesan yang saya katakan tadi bahwa bendungan dibuat terus airnya masuk ke pusat kota Ubud gitu ya. Ini salah satunya, ini sebenarnya tempatnya sudah hilang sekarang. Di belakang pura itu udah jadi hotel. Itu Prada itu loh ya. Ini orang Eropa bawa musiknya. Di samping juga seniman yang datang ke Bali, antropolog juga musisi ya. Jadi musisi juga datang ke Bali. Salah satunya namanya Colin McVie. Nah, itu orang ini di jagat musik jazz atau apa itu terkenal sekali. Karena dia yang membuat aliran baru yang pengaruhnya datang dari Bali. Nah, ini kapal yang melabuh di Singaraja ya, dulu portnya itu Singaraja ya. Jadi datang ke selatan terus ke Bali. Nah, ini mereka kalau tinggal di Bali ya menggunakan arsitektur Bali ya. Jadi asimilasinya ya. Nah, ini salah satu orang yang sangat dikenal di Ubud ini namanya Walter Spies. Nah, Walter Spies ini penting sekali. Nah, ini rumahnya dia yang sekarang menjadi Hotel Campuan itu. Ya. Dia di sini seolah-olah sebagai hostnya Ubud atau wakilnya Ubud untuk orang Barat gitu. Jadi banyak orang yang datang ke Bali kemudian datang ke Ubud melihat dia dan memperkenalkan Ubud itu ke orang-orang Eropa ya. Dan salah satu swimming pool yang pertama mungkin di Bali mungkin adanya di Ubud ya. Itu yang desain temannya Walter Spies namanya Charlie Chaplin. Jadi Charlie Chaplin itu pernah ke Ubud juga dan desain, dan juga pernah ke Garut ya. Dan desain swimming pool di Bali yang pertama ya. Ini rumahnya Walter Spies ini. Jadi udah mulai dikombinasikan ya. Di Bali itu nggak ada lantai 2 kan. Dia menggunakan lantai 2 itu tahun sekian ya. Nah, ini Charlie Chaplin ini yang sebelah kiri. Dia pernah datang ke sini dan sangat 2 kali kalau nggak salah datang ke Indonesia. Yang sebelah kiri ya.
yang sebelah kanan itu, di belakang kanan itu Walter Spies. Ya, kalau orang Ubud bilangnya tuan tepis, karena nggak bisa bilang Spies. Nah, ini dia. Nah, ini salah satu yang datang juga Antonio Blanco ya. Nah, itu dikasih tempat sama apa? Keluarga besar di Ubud ini, memberikan tempat ke seniman-seniman ini. Nah, ini yang saya bilang apa? Tempat itu diciptakan gitu lah ya. Awalnya bukan untuk pariwisata sih. Awalnya cuma untuk yaitu perasaan Mega itu bahwa budaya itu harus berkembang dan jadi besar. Nah, Ubud itu bukan pusat budaya dulunya. Jadi semua mereka ini berkontribusi terhadap seni-seni yang kalian lihat, lukisan yang kalian lihat sekarang di Ubud itu mereka yang ngajarin. Ada yang namanya Ari Smith yang mengajarkan namanya Young Artist Style. Ada Rudolf Bonnet yang dibilang sekarang corak Bali. Ya, padahal itu sebenarnya pengaruh dari barat ya. Nah, karena di Bali itu kan dulunya cuma wayang gitu ya. Wayang itu dimensinya kan terbatas gitu ya. Jadi Rudolf Bonnet itu memperkenalkan apa? Mereka itu memperkenalkan anatomi tubuh ya. Jadi anatominya jadi lebih mirip gitu kan ya. Terus kemudian juga mereka memperkenalkan perspektif cahaya gitu ya. Jadi cahayanya datang dari mana gitu. Jadi mereka memperkenalkan itu. Dan juga warna sintetik itu mereka perkenalkan. Nah, ini Antonio Blanco salah satunya. Nah, ini Rudolf Bonnet ya. Jadi lihat badan orang itu jadi kelihatan sangat realistis sekali gitu ya. Jadi itu yang potret dirinya. Nah, ini putranya Cokorda Gede Sukawati, namanya adalah Cokorda Raka Sukawati. Dia juga salah satu menteri luar negeri kita ya, zamannya Pak Karno ya. Beliau menikah dengan orang Prancis. Nah, jadi salah satu hal yang penting yang mempromosikan Bali ke luar negeri itu adalah ketika ada Colonial Expo di Paris tahun 1930-an ya. Nah, itu beliau membangun apa namanya? Ya Bali dan macam-macam di pusat kota Paris. Terus kemudian membawa misi kesenian juga ya ke sana ya, dan di sana selama 6 bulan. Jadi itu juga salah satu stepping stone-nya ya untuk Bali itu dikenal pariwisata. Nah, ini Ida Bagus Nyana ya. Ida Bagus Nyana itu terkenal karena wood carving ya, pematung ya. Tapi pematungnya itu sangat avantgarde gitu. Jadi bukan lagi mematung untuk Wisnu atau Siwa atau untuk pura, untuk religi, tapi juga abstrak gitu ya. Jadi bentuk badannya abstrak gitu. Ini salah satu pematung yang sangat dikenal dan keluar daripada boxnya ya pada zaman itu ya. Nah, ini expo yang saya bilang di Paris itu ya. Jadi ini misi Indonesia ketika itu. Nah, ini mungkin itu tahun 50-an ya, ketika perkumpulan seniman. Nah, di Ubud itu udah jadi ada senimannya ketika tahun 50-an itu ya, banyak bibit-bibitnya. Mereka mengadakan perkumpulan namanya Pitamaha. Sekarang nama itu di hijack jadi hotel. Nah, yang tadi itu adalah masa kolonial ya. Jadi ketika itu banyak interaksinya ya. Jadi banyak arsitektur yang kebutuhan kenyamanan orang Barat, kemudian memakai tradisi Bali itu dikawinkan gitu untuk kebutuhan mereka tinggal di sini ya. Nah, itu pengaruhnya dari sana. Nah, ini zaman kemerdekaan ini ya. Jadi ketika itu hubungan Indonesia sama Eropa mungkin buruk ya. Jadi tourism atau apa itu kurang ada datang. Tapi pada waktu itu
secara nasional, secara politik Indonesia itu selalu kedatangan tamu ya, karena apa namanya, non alignment itu ya, jadi non blok itu ya. Jadi setiap ada tamu negara kalau ke Bali itu pasti mengunjungi Ubud. Nah, ini Robert Kennedy. Robert Kennedy juga datang ke Ubud ketika itu ya. Nah, itu adiknya paling bungsu daripada Cokodora Sekowati yang menjadi host biasanya, karena Cokodora Sekowati itu jadi di Departemen Luar Negeri ya, jadi keliling dunia terus. Jadi adiknya yang jadi host di Bali di Ubud ketika itu. Nah, ini surat dari Kennedy untuk Cokoda Agung itu ya. Kalau mereka pernah kesini dan dikasih ini lukisan jadi tetap ada hubungan dengan luar negeri ya Ubud itu. Nah, ini tahun 50-an itu organisasi Pitamaha Seniman itu membuat museum, mungkin yang pertama ya, mungkin kalau nggak salah dibuat sendiri oleh orang Indonesia ya, Museum Puri Lukisan ada di depan ini sekarang. Tapi bentuknya nggak begitu loh dulu. Bentuknya jauh lebih cantik dulu daripada sekarang. Nah, ini foto yang baru ya, saya nggak punya fotonya yang dulu. Nah, jadi tahun 50-an sudah dibuat museum di Ubud dan dibuat oleh orang Ubud sendiri. Jadi bukan oleh negara gitu ya. Jadi inisiatif orang kita, dan tentunya arsitekturnya sesuai dengan lokal ya. Jadi waktu itu mereka udah naruh supaya ada sinar masuk, mereka di atasnya dikasih kaca gitu ya. Jadi kita itu bisa tetap terang di dalam ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan umumnya arsitektur Bali yang umum ya. Biasanya kalau dalam ruangan gelap kalau arsitektur Bali ya. Dan ruangannya kan harus tertutup ya karena lukisan dan segala macam. Itu udah ada ini ya. Ini yang sekarang ini ya, Museum di Ubud. Ini udah jauh berbeda sekali. Nah, ini Ratu Juliana mengunjungi Ubudnya. Ini foto agak lucu dikatnya. Jadi Ratu Juliana disuapin cerorot. Oke. Nah, itu Ubud pada zaman itu ya. Jadi turisme mungkin kurang, tapi banyak delegasi dari luar negeri datang sehingga nama Ubud juga masih terdengar di luar gitu ya. Nah, 70-an 80-an ya. Nah, ini ketika itu baru ada listrik mau masuk gitu ya. Nah, ini Ubud pada zaman itu ya. Ya lihat saja jalannya sepi, nggak ada orang ya, kayak nyepi aja ya. Itu ada tiang listrik di sebelah, nah berarti banyak pohon yang sudah ketebang itu ke potong sebelahnya. Nah, ini pada zaman-zaman itu orang tahun 70-an itu mungkin kalian tahu ya, saya balik sedikit, Bali Beach Hotel itu dibuat tahun 50-an, beroperasi tahun 60-an ya. Nah, itu hotel besar yang paling pertama di Bali yang dibuat, yang masif gitu. Nah, sebelum itu juga ada Bali Hotel ya. Nah, Bali Hotel juga dibuat pada zaman kolonial ya. Jadi Bali Hotel cuma satu-satunya hotel di Bali pada saat. Nah, jadi hotel itu kalau orang Bali melihat ya, itu kamar gitu, sama beranda. Nah, ketika itu tahun 70-an, orang Ubud itu taunya hotel itu adalah terdiri dari banyak kamar gitu. Nah, jadi timbullah yang namanya losmen gitu ya. Jadi losmen itu kayak los gitu kan. Ya nggak tahu mainnya dari mana gitu kan. Jadi pokoknya gitu, jadi kamar gitu. Jadi di Ubud juga yang punya duit waktu itu mau investasi, ya buat losmen gitu. Tahun 70-an, 80-an gitu. Nah ini di Bongke Forest ini ya, Chandri ya. Ini salah satu losmen yang pertama di Ubud ini. Nah, ini rumahnya Chandri, tapi di tebelnya atau di halaman belakangnya atau biasanya taman gitu ya, dibangun losmen gitu. Nah, ini pasar Ubud ya. Ini salah satu
Ini di depannya candi ini, Bali Banjar ini. Sekarang jadi restoran di sana. Tapi tetap milik Banjar, tapi jadi restoran. Nah ini di depan Puri ini, Puri Ubud. Jadi kalau pas ada tajan ini, mungkin kalau ada tajan atau pasaran, pasarnya itu sampai ke sana. Nah ini juga pasar Ubud ini. Nah, pasar Ubud itu waktu itu memang untuk orang Ubud gitu. Jadi bukan untuk orang lain lagi, ya, untuk orang Ubud, mayoritas untuk itu. Jadi yang belanja ke sana juga ya orang Ubud. Jadi kebutuhan pokok atau semuanya itu di sana. Nah ini bagian, ini kalau nggak salah ini di utara Ubud ini. Nah ini di depan sini, di Puri Saraswati, sebelah Pura Saraswati itu. Jadi ketika itu jalan itu ya milik masyarakat ya. Jadi orang kalau pagi itu, kalau saya ingat pagi itu bebek itu dari timur ke barat gitu. Demikian juga sapi dari timur ke barat. Orang karena sawahnya banyak di sini utara selatan. Kalau sore balik lagi gitu. Trafficnya begitu. Sapi, bebek gitu. Yang paling ngambil banyak space itu ya bebek itu, ada 40 sekali jalan gitu. Nah ini kalau dari itu Puri sebelah kiri ya. Nah itu yang sebelah kanan itu, ini perempatan Ubud nih ya. Ini Jalan Mangke Forest itu masuknya dari sana. Nah kalau lihat arsitekturnya itu kan niru agak Belanda dikit ya. Itu mungkin ketika dibangunnya setelah 50-an, 40-an gitu ya, ketika masuk udah kena pengaruh Belanda ya. Nah itu bentuknya begitu. Nah ini juga, ini di depan Wantilan itu, depan rumah saya nih. Wah, coba. Pasar. Nah, tahun 86 ya kira-kira ya. 89 ya. Nah, kalian tahu ini apa? Udah ada yang pernah sini ya? Ada yang tahu ini gimana? Ini jelas kelihatan kayak di Bali kan? Tapi apa ini? Ada yang tahu? Nah, ini namanya Amandari Hotel. Ada yang pernah dengar ya? Amandari. Nah, hotel ini salah satu hotel yang mempunyai dampak luar biasa sekali ya. Ini yang saya bilang arsitektur itu memberi dampak luar biasa terhadap banyak hal ya. Salah satunya Amandari ini. Nah, Amandari ini meniru, memimik ya apa yang ada di Bali. Arsitektur Bali, ornamen Bali mereka tiru. Tapi dengan tidak membuang aspek kenyamanan Barat gitu. Nah, arsiteknya namanya Peter Muller. Dan istrinya, yang ini jarang disebut, namanya Carol Muller. Istrinya ini adalah seorang antropolog ya. Jadi sebenarnya yang membisiki Peter Muller itu sebenarnya kreditnya banyak ke istrinya gitu. Karena dia seorang antropolog. Jadi dia mengerti sekali budaya Bali dan mengerti sekali arsitektur Bali. Salah satu risetnya Carol Muller itu mengenai arsitektur di utara Bali ya, di utara Ubud ya. Nah, ini hasil kerjanya. Jadi seperti kita masuk ke gang di Bali gitu ya. Demikian juga dengan ini, ada public space-nya juga demikian. Keberhasilannya dia itu adalah untuk itu ya. Jadi kesederhanaan di Bali, kesederhanaan budaya kita ya. Nah ini lobbynya ya. Nah ini salah satu kamarnya. Jadi tidak jauh berbeda dengan bangunan yang ada di Bali.
Tapi bisa dilihat itu jendelanya semua terang di dalamnya. Jadi nggak seperti jiplak Bali banget gitu. Kalau di Bali kamarnya sempit dan gelap kalau arsitektur Bali. Salah satu lobbynya ya. Nah ini juga. Nah tapi yang lebih penting lagi, dia itu menggunakan material dari taro namanya paras taro. Paras taro ini cuma digunakan oleh orang yang nggak mampu membeli paras yang keras gitu ya, karena nggak bisa diukir ya, itu dari tanah ya. Jadi harganya sangat murah sekali. Ya, jadi dia menggunakan material itu, dia menggunakan lokal jenis kita, arsitektur Bali. Dan harga kamar di sini waktu pertama kali di launching ya, dijual itu $500 per malam. Sekarang saya nggak tahu ya, cukup tahu mungkin sampai $1.000 per malam ya, 800 sampai $1.000 per malam. Nah ini penting diketahui ya, karena apa? Ini akan sebenarnya hasil kerjanya dia tanpa dia ketahui itu merevolusi beberapa hal yang terjadi di Ubud ini. Nah, itu bentuk dalamnya begitu ya. Jadi sangat ya kayak semi wantilan sedikit tapi sangat nyaman gitu ya. Nah, itu arsiteknya Peter Muller. Nah, tapi saya mau balik sedikit ya. Kenapa saya bilang bahwa Amandari ini sangat penting sekali untuk Ubud? Nah, ingat tadi cerita saya mengenai Bali Beach sama ini ya, Bali Hotel itu ya. Kita taunya ya semacam itulah hotel itu gitu kan. Nah, kamar banyak Nah makanya orang buat losmen nih, dibuatlah losmen itu. Yang nggak sesuai banget sama arsitektur kompon itu family style yang ada di Bali gitu ya kan. Di Bali itu bisa-bisa ruangannya ya kan, karena periteran alam dan segala macam. Kalau ruangan yang lurus ini sangat tidak cocok sekali untuk ruang di perumahan di Bali. Ya, kalau saya ngomongnya sih mengenai homestay ini ya. Yang dulunya namanya losmen kemudian jadi homestay gitu kan. Atau jadi bungalow gitu. Nah, karena adanya Amandari ini dan gampang untuk orang mengcopy. Ya, dengan material yang murah tapi bisa menjual mahal. Berarti dihargai dong hasil kerja budaya kita. Nah, untuk itu orang Ubud ya kita kan gampang niru ya kalau orang kita ya. Jadi ya buat aja begitu karena sesuai kok dengan ruang lingkup di rumahnya gitu ya. Jadi di tebelnya itu di belakang rumahnya itu biasanya ada kebun atau apa, dia bangunlah bungalow gitu. Nah kemudian bungalow itulah timbul sekarang, sampai sekarang masih dipakai. Nah karena jasanya Peter Muller ini ya, bukan soal mengakui budaya kita aja, tapi juga membuat rasa percaya diri kita jadi timbul. Bahwa bahan yang murah pun bisa kalau kita olah, bisa menjadi sesuatu yang mahal. Nah, idenya ini yang luar biasa. Inilah yang kita hargai, siapapun dia yang membuat itu ya. Bagus sekali kalau ada orang Indonesia yang bisa melakukan itu kan. Nah, dampaknya juga luar biasa sekali terhadap ekologi, terhadap ekonomi. Karena orang Bali bisa membangun sendiri kan. Kalau membuat hotel yang macam Bali Beach kan susahnya bukan main kan, kita nggak bisa buat gitu. Dan juga turis itu juga dididik gitu untuk bisa menikmati arsitektur ya, bukan yang mahal aja seperti di Amandari, tapi juga di homestay ini ya, timbullah homestay kemudian yang banyak orang yang menyebutnya aman kecil gitu ya. Jadi menjiplak Amandari jadi aman kecil. Nah untuk itu, nah ini Cok Raka Kertayasa namanya, dia ketua adat daripada desa Ubud, ya. Keturunan masih dari kerajaan itu memberikan penghargaan ke Peter Muller karena jasanya dia yang bisa menginspirasi kita untuk mengadopsi budaya kita sendiri untuk bisa diperkenalkan dan dijual keluar. Ini ya.
Nah itu yang punya Alila itu. Itu istrinya, Carol Muller yang sebelah kanan. Dia antropolog yang saya bilang tadi. Dia sangat terharu sekali karena belum pernah dia disebut, diakui oleh oleh pemerintah ataupun oleh. Nah ini salah satu contoh Lost Man itu yang saya bilang. Bahkan ada yang lantai 2, ini masih ada. Karena efisiensi tempat mungkin ya. Nah itu Lost Man begitu. Nah itu sedikit mengenai sejarah Ubud ya. Nah tentunya yang berdampak sekali dengan apa yang kita lihat sekarang ya. Jadi nah ini yang sebenarnya Balinese Kompon ya, jadi mungkin orang Bali udah tahu ya. Nah biasanya di sebelah timur laut itu adalah untuk sembahyang gitu ya. Nah jadi ada dapurnya biasanya di sebelah selatan, terus ada lumbung. Nah biasanya dapurnya di tempat pintu masuk ya. Nah saya ingin memberitahu ini karena ada terjadi perubahan yang sangat besar sekali karena aspek ekonomi, aspek pariwisata dan segala macam. Tempat ini bisa nggak eksis gitu. Nah tadi ditemukan bahwa sebenarnya bisa terasimilasi ya antara budaya kenyamanan luar itu dengan arsitektur Bali. Nah ini originalnya. Nah banyak ini akan berubah. Nah ini apa yang akan saya katakan ke depan adalah sebenarnya PR daripada kalian ini yang sebagai arsitek ya, akan bagaimana sebenarnya Bali atau Ubud ke depan itu ya, dan pertanyaannya sangat luas sekali. Nah kayaknya adik-adik ini yang akan sebenarnya memikirkan untuk ini gitu Pak ya. Nah ini yang original ya. Jadi di dalam rumah itu seperti itu dasar-dasarnya. Nah ini yang udah agak modern tapi masih dipelihara gitu ya. Nah ini yang udah agak berubah fungsi nih ya. Mungkin karena tempatnya, tapi biasanya karena pariwisata ini. Ini karena perlu lebih banyak duit yang harus masuk ya. Jadi sudah berubah. Nah walaupun biasanya yang dasar itu masih dipakai gitu ya. Nah ini lantai 2 juga ini. Nah itu yang versi sekarangnya, versi yang lebih ornitnya karena udah punya duit gitu ya. Nah itu lumbung sebelahnya, lumbung udah pakai genteng itu. Malah di belakang rumahnya diisi swimming pool sekarang. Ya. Nah, ini salah satu homestay paling awal ini, yaitu Puri Ubud itu. Dulu banyak orang tinggal di sana itu, jadi homestay. Wah, sekali. Nah itu Balinese Kompon ya yang berubah gitu ya. Jadi sesuai dengan fungsi barunya, yaitu tempat tinggal dan juga tempat untuk usaha ya. Nah ini, itu lihat sebelah kiri itu sebenarnya pintu masuk ya. Nah kalau di Bali itu ada Astakosalo Kesali, namanya aturan untuk sebagai seorang arsitek ya. Pintu itu mestinya di mana, itu ada hitungannya. Dan itu disesuaikan dengan yang punya rumah gitu, fungsinya dia siapa dan segala macam. Nah itu ada hitungannya. Nah karena ada perubahan kepentingan ini jadi beda gitu ya. Ada garasi di bawahnya, terus kemudian ada lantai di atasnya gitu ya. Nah jadi itu ada gapura di dalam, diapit sama toko-toko gitu ya. Nah kalau di Bali itu ada perhitungan yang secara umum gampang diketahui gitu ya. Namanya bah bangun ya. Jadi setiap membuat sesuatu itu harus ada jarak kalau itu ditidurkan sesuai dengan tingginya.
kalau tinggi yang mau dibuat misalnya gapura 4 meter, jadi ke depannya nggak boleh ada 4 meter ke depan gitu. Jadi orang melihat itu masih bisa ada perspektif gitu. Nah sekarang banyak orang yang membuat gapura tinggi sekali tapi pas di pinggir trotoar gitu. Jadi harus melihatnya dari seberang jalan juga nggak. Jadi agak itu ya. Nah ini juga kalau gapura itu biasanya di Bali ada masuk ke dalam sedikit. Nah sekarang karena space itu penting, jadi nggak ada yang masuk ke dalam gitu. Karena sebenarnya itu untuk ruang kan, orang berdiri di depan gapura untuk ngobrol atau apa masih ada gitu, bukan langsung di jalan gitu. Sekarang udah nggak ada itu, jadi pas gitu aja gitu. Jadi nggak ada halaman depannya, nggak ada. Nah ini warung ya. Warung modern nih. Jadi depan rumah itu dibuat warung dan segala macam ya. Dulunya warungnya ya skillnya tertentu ya. Sekarang warung itu diperlebar gitu kan. Tapi tetap masih mempergunakan ornamen atau arsitektur Bali, tapi sudah mengambil ruang keluarga dan ruang publik gitu ya. Nah ini contoh rumah dulu ya. Asri sekali ini, bukan di Ubud ini, di Bangli ini. Jadi ada space biasanya di rumah gitu, agak mundur gitu ya. Nah sekarang semua di depan, jadi jalan itu menjadi, ruang publik itu jadi sempit sekali karena diokupasi oleh dalam rumah yang itu. Nah itu lihat di depannya ada space juga kan. Nah ini tempat komunal ya, Banjar namanya ya. Jadi apa? Kalau di Jawa apa ya, tempat RT atau RW gitu ya, ada ruang. Nah ini sekarang ruang berkumpul masyarakat udah menjadi ruang bisnis gitu ya. Karena Banjar itu banyak pengeluarannya dan segala macam, jadi dibuatlah ini bisnis tari-tarian ini. Jadi orang ngumpul juga belum tentu bisa gitu kan. Ini dibuat gede sekali gitu, megah, buat macam-macam. Nah ini Banjar yang simple dulunya seperti itu gitu. Jadi orang bukan untuk lain-lain kecuali untuk ngumpul aja gitu ya. Itu juga contoh Banjar ya. Pasar ya. Pasar sekarang di Ubud itu pasar bukan untuk orang Ubud aja gitu. Jadi untuk macam-macam, untuk pariwisata, untuk macam-macam. Jadi orang Ubud sendiri yang nggak mampu, itu nggak mampu belanja ke pasarnya sendiri. Sering mereka harus ke kampung lain untuk belanja yang lebih jauh gitu. Karena lebih murah. Di sini banyak bule yang belanja dan juga banyak orang bisnis yang belanja. Kalau orang bisnis kan dijual lagi. Misalnya hotel, homestay itu belanja. Jadi yang nggak ada bisnis pariwisatanya ya mahal sekali pasarnya. Dan pasarnya kecil lagi kan. Diokupasi sama pasar seni gitu. Jadi pasar yang paling mahal mungkin di Bali ya di Ubud ini. Nah ini yaitu karena bangunan ya bakaran kemarin, udah sering kali nih kebakaran pasar ini. Nah ini gara-gara orang ini nih, pasar Ubud ini jadi meledak ini. Bus-bus datang ke Ubud semuanya gitu. Dulunya Ubud itu kan dipromosiin untuk budayanya. Sekarang dipromosiin karena ada mereka gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama Ubud. Jadi orang nggak datang untuk seni, nggak datang untuk budaya lagi, nggak datang untuk apa-apa lagi, adalah datang untuk ya destinasi pariwisata aja gitu. Kita pikir akan lebih baik gitu, ternyata tambah macet, bus-bus datang banyak, ya. Nah, ini kebutuhan bahan dasar ini orang yang di kampung-kampung sebelah ini yang nggak ada pariwisata itu terlalu mahal belanja kumpul. Ya. Nah, bro, ini kok di sini ya. Ini rumah Bali asli. Nah, pura. Nah, perubahan juga di pura. Karena pura itu juga mahal kan.
Ya, tempat ibadah itu mahal untuk maintenance-nya. Jadi macam-macam juga ada di sana gitu. Jadi bukan pura lagi gitu. Jadi orang mau ke pura itu takut dikira mau ke restoran gitu. Karena ada restoran di pura. Malah ada Starbucks lagi kan depannya. Itu wilayah pura loh itu, jadi Starbucks. Nah itu dulu itu di tengahnya nggak ada jalan. Jalan di kolam itu nggak ada jalan. Dulu itu kolam aja gitu. Desain awalnya dari itu, yang desain itu Lempar. Nah karena ada restoran sebelah menyebelahnya, jadi kalau betaranya atau Tuhannya itu turun mau ke itu nggak bisa lewat restoran dong. Jadi dibuatin jalan gitu. Nah ini jalannya. Juga dipakai stage untuk nari ya, untuk kebudayaan juga. Jadi masyarakat umum yang cuma mau melihat ke sana, apalagi masyarakat Ubud, segan gitu. Karena udah bukan menjadi ruangnya mereka lagi gitu. Ruang pariwisata dan ruang turis, orang berduit kan. Nah ini gara-gara 2 orang tadi itu, bus pariwisata ini. Nah pasar Ubud itu meledak, busnya itu nggak boleh dipindah parkirnya. Jadi harus di dekat pasar parkirnya. Bayangkan itu kan. Nah itu sebabnya macet-macet di mana-mana. Nah ini kantor lurah, bawahnya udah jadi restoran. Jadi nggak bisa ruang publik lagi, nggak ada. Jadi taman juga dulu taman di sana. Makanya ada air mancur, ada apa di sana. Jadi masyarakat Ubud sendiri sebenarnya udah jadi tamu ya di desanya sendiri ya. Nah ini salah satu contoh. Kadang-kadang ya originalnya masyarakat itulah yang mempunyai ruang publik di depan rumahnya, baik untuk adat atau kegiatan apa-apa. Originalnya memang Ubud itu ya untuk orang Ubud dan untuk ruang adat gitu. Nah pariwisata itu cuma tambahan. Nah tapi sekarang Ubud itu jadi pusat, ya memang pusat budaya, kemudian pusat pariwisata, tapi juga menjadi pusat pendidikan karena masyarakatnya berkembang. Jadi SMA di sini, SMP di sini, SD di sini, jadi semua orang numplek ke dalam. Pasar juga di sini, jadi pusat perdagangan. Kemudian pusat keuangan, semua bank ada di sini. Gitu. Kemudian jadi pusat apa lagi? Olahraga. Jadi olahraga juga kesini ya, karena ada lapangan di sana. Kalau nggak salah ada 7 atau 8 pusat deh gitu. Makanya ya kan kalau 8 tempatnya masih sekian, nggak ada pelebaran, nggak ada apa-apa ya akan macet ya. Tempat parkir nggak ada. Ya. Nah ini kemacetan di Ubud ya. Ini sehari-hari nih. Dulu tahun 80-an motor lewat satu aja udah orang bisa tidur di jalan siang-siang. Nih, ya. Dan juga Ubud itu jalan arteri loh, dari barat ke timur atau timur ke barat, yang lurus gitu ya. Oh itu. Ini nggak sama sekali nggak ada fungsi daripada, nggak ada orang ngatur gitulah. Nah di sini politik berdampak sekali di masyarakat. Karena nggak ada yang berani ngelawan pemilik pasar itu, karena kan banyak orang, ada 500 pedagang di sana. Ya, kalau 500 pedagang berarti kan ada kira-kira 2000 mulut lah gitu. Jadi kan yang milih, ya kan? Kalau demokrasi pemilihan, kalau diprotes dampaknya luar biasa sekali kan, nggak ada yang berani. Nah, sampai masyarakat itu sendiri-sendiri buat protes gitu di internet, di mana-mana gitu.
menolak bus datang ke Ubud, tapi nggak ada yang. Nah ini Monkey Forest Road ini tahun sekian gitu kan. Nah juga fungsi pemerintah gitu loh di pengaturan. Jadi kan kalau ruangan di rumah-rumah orang itu semua kebangun, daya resap juga kurang, semuanya ke jalan kan. Ya tinggal nunggu waktu aja. Orang restoran juga dibuat di atas sungai dan segala macam ya. Jadi saluran air ketutup, sungainya nggak bisa nambung lagi gitu kan. Selalu banjir nih. Sampah. Ini yang dapat duit arsitek semua nih. Desain hotel, desain restoran, desain apa, macam-macam ya. Tapi masyarakat yang dapat sampahnya ya. Jadi kita itu bisa melakukan sesuatu, tapi mengorganisasi, memaintenance sesuatu, mengolah sesuatu dari hasil pekerjaan kita belum bisa gitu. Tahun 93 saya sama Pak Pupu itu buat yayasan namanya Wisnu, yang tujuannya untuk sebenarnya mau membuktikan bahwa sampah itu bisa menghasilkan duit gitu, dan masyarakat kecil bisa mengolah sampahnya sendiri sehingga bisa menghasilkan. Tapi yang kita hasilkan juragan sampah yang berhasil. Nah ini truk sampah, tapi dikelola oleh masyarakat Ubud, bukan pemerintah. Jadi pemerintah itu nggak hadir. Di mana-mana ini saluran air, udah ya. Oke. Jadi yang saya sebutkan di awal bahwa sejarah, budaya, semuanya itu berdampak ke arsitektur kita. Seperti tadi revolusi industri, terus kemudian bom Bali pertama, terus cheap flight ya, flight yang murah datang ke Bali membuat interaksi. Sekarang pun villa-villa dan segala macam itu berkontribusi terhadap arsitektur yang ada di Bali. Tapi arsitektur itu sendiri akan membuat dampak juga, seperti contohnya Pak Peter Muller tadi, ke masyarakat. Ya, jadi ada macam-macam lah dampaknya, ada ekonominya, ada sosialnya, ada budaya. Jadi demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Gomode, nggak apa-apa, bagus, banyak materi yang menarik. Jadi kita sudah banyak mendapatkan pencerahan tadi tentang Ubud, karena biasa sebagai arsitek, menurut saya kelemahan arsitek kita adalah dalam berkarya itu bisa kencang banget berkarya, begadang, membuat desain yang hebat-hebat, tapi kita nggak cukup storytellingnya. Jadi dengan adanya hal-hal yang seperti tadi gitu ya, kalau orang bule buat sketsa 2 menit ceritainnya bisa 2 jam ya gitu. Kalau kita begadangnya 3 minggu ngomongnya jadi bagus kalau kita tahu what we are doing, jadi tentang history, jadi bagaimana keterkaitan arsitektur dengan infrastructure, dengan culture, dengan history gitu ya, jadi lebih banyak bercerita. Dan salah satu hal yang baru di Ubud adalah kehadiran tempat seperti Betelnat juga kan. Ini tidak eksis. Dulu kalau Charlie Chaplin sekarang ke Ubud dia bisa dance di sini selama 2 jam. Oke, kita percepat saja. Kalau ada yang ini, any question, pertanyaan, silakan. So for them who's not speaking bahasa, if you have any
question or whatever regarding Ubud, he's the master, and this is great opportunity for us for having him here. Kalau ada yang mau copy daripada gambar atau apa ya? Nanti bisa lewat kita. Ya. Oke, silakan. Ada. Tes. Makasih Pak Gum. Jadi dari tadi setelah lihat presentasinya sebenarnya saya nunggu. Jadi dari sepanjang slide begini, gimana dulu itu saya dari Denpasar, jadi saya baru dengar cerita tentang Ubud. Gimana dulu Ubud itu kan dan Bali itu masuk Indonesia. Nah, saya kebetulan pernah nyari tahu tentang Hotel Amandari dan Peter Muller. Kalau nggak salah Peter Muller itu bertiga dulu, grup arsitek yang mempelopori arsitektur Bali yang dengan zoning horizontal gitu ya. Nah, tapi di sejarah, di tulisan-tulisan itu di internet, di buku, bahkan dari cerita Pak Gum ini, saya nunggu kenapa tidak diceritakan pengaruh intelektual Indonesia di masa itu. Maksudnya di masa 60, 70, ada bahkan Soekarno, kan presiden kita itu, Bung Karno itu arsitek. Nah itu, kalaupun ada itu di mana? Dari tadi saya nunggu, di mana bagian intelektual Indonesia di Ubud ini. Dan itu kenapa penyebabnya tidak diceritakan? Itu aja, makasih. Sebabnya saya nggak tahu. Karena ya belum pernah saya baca ya. Mungkin ada Istana Tambak Siring ya, yang juga memakai ornamen Bali gitu ya. Tapi lebih kolonial sebenarnya. Dan beberapa memiliki seperti ruangan-ruangan di Tambak Siring yang untuk itu kan memanjang kayak losmen gitu ya. Tapi sudah ada kayak Bali-Bali gitu ya, ada yang sebelah kiri itu begitu, tapi memang ada ornamen Balinya, tapi sebenarnya itu lebih ke desain kolonial gitu ya. Itu yang saya tahu ya, kalau pengaruh daripada mungkin itu kalau Pak Soekarno yang mendesain loh ya, saya juga nggak tahu gitu. Ada juga bangunan paman saya di sini, ukirannya Bali dan segala macam, tapi memang desainnya kolonial. Jadi ngambil ke zaman Belanda gitu loh. Jadi yang intinya banyak terdapat sebenarnya di Singaraja gitu ya. Tapi yang memakai memang ngambil dari desain lokal itu saya kurang tahu ya. Malah ada orang Ubud yang terkenal justru karena ngedesain sesuatu yang itu ya, itu loh, jalan layang sepupu saya itu. Nah itu terkenal, tapi untuk itu bukan untuk Ubud ya, bukan untuk Ubud. Sebenarnya ada sih satu, tapi untuk buat puri, tapi di luar ini ya, konteks untuk pariwisata ada. Desainnya juga bagus, tapi kombinasinya juga kolonial, tapi di luar pakem tradisi. Siapa ya di Ubud ya yang arsitek nasional yang mempunyai ya? Mungkin nggak harus arsitektur, mungkin Ya. tadi kan ada lukis, terus ada ya, maksud saya sebenarnya tadi saya sebutkan ya, Gusti Nyoman Lempat itu sebelum kolonial datang, beliau yang mendesain Pura Saraswati itu. Jadi Merajaan Agung yang saya sebutkan tadi ketika Ubud menang perang, terus Ubud kan dibangun secara masif gitu. Nah itu yang mempunyai dampak itu Gusti Nyoman Lempat gitu, sebelum arsitektur kolonial datang gitu. Nah, sudah ada memang. Sampai sekarang kalian masih bisa lihat sisa-sisanya, tapi walaupun nggak 100%-nya ada. Dan itu juga berdampak sosial di Silakarang ya. Jadi orang Silakarang itu sampai sekarang pun masih bisa menikmati hasilnya itu ya. Tapi Gusti Nyoman Lempatnya kan udah diakui terus. Ya. Silakan. Oke. Jadi sebetulnya kalau boleh saya tambahkan, kalau kita berbicara soal intelektual gitu ya, intelektual itu kan juga unlimited.
Dan menurut saya tuh Ubud ini adalah center dari informal intellectual. Jadi banyak sekali interaksi kita dengan orang luar yang menjadi sesuatu. Kalau saya boleh aku di sini di depan dia, salah satu saksinya sebagai arsitek hospitality, saya juga lahirnya di Ubud gitu kan. Jadi memulai project di sini, kenal dengan orang-orang, membuat networking. Dulu punya hotel di Ubud. Jadi di sana banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kalau mau melihat pencapaian-pencapaian di Ubud itu cukup banyak. Misalnya ya, kalau Ubud sekarang kita dikenal sebagai pusat seni di sini. Orang seperti Neka, Agung Rai itu menjadi referensi dari pasar seni Asia gitu misalnya. Karena dia di Ubud dan dekat dengan dunia seni itu dan dipercaya gitu. Ya seperti kemarin Arismen meninggal itu yang menjadi tuan rumah berdukanya tuh keluarga Neka gitu misalnya ya. Agung Rai di sini dengan apa yang dia miliki, senternya Arma, banyak sekali hosting international event yang sangat signifikan dan banyak sekali orang penting yang datang ke sana. Iya, jadi di luar tekstur juga banyak sekali. Itu caranya ya. Saya ingetin kita punya waktu agak terbatas. Kalau ada 2 lagi question, silakan. You have Shika, please. More a general question because I didn't get much. Yes. So, say the South Bali, say Kuta, Seminyak, these have become almost totally westernized. So how, like in Ubud, how do you how do you prevent the same thing from happening in Ubud? Like the total losing of the Balinese cultural identity. Yeah. First of all, culture is a living thing. We can prevent culture from changing, right? So it's constantly changed for whatever it is that's coming in. For example, that we need to recognize also that Balinese cultures are influenced from India and also from China. A lot of our carving pattern of the carving is actually from that. So knowing that, I don't think we against anything from outside. In fact, outside culture can enrich our own culture. And it's actually is just in the game of capturing what is important that can be used according to what happened in our time and history. So, what Ubud is lucky because we, given sometimes changing from agriculture community into industrial community, Ubud wasn't favorite number 1 destination. Only people that interested in Balinese culture and Balinese art will come to it. So we given enough time to change ourselves, adapting ourselves, and to learn how the industry works. And center of Ubud in this village, so nothing much can be changed, even it's changed a lot already. So, so it's not preventing. It's adopting and it's changing. Thank you. I think we can put Ubud actually equally as the Rajasthan of Bali. Any other? Okay. Jadi sebenarnya mau tanya sih, kalau misalnya orang mindset kalau dengar Ubud tuh pasti tempat yang kayak culture, peace, quiet, buat yogis atau something. Cuman kayak in fact sekarang kayak saya lihat sendiri juga kayak di jalan kayak Maki Forest atau apa kan sekarang mulai banyak kayak bar, pub, which is kayak buka sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi. Nah kalau dari segi apa nih dari orang Ubud sendiri gimana sih kayak tanggapannya terhadap hal-hal seperti itu gitu? Yeah. Misalkan kalau tempat kayak gitu kan mindsetnya oh itu tuh di Seminyak, di Kuta, Yeah. di Ubud. Benar. So,
Oke, kalau saya melihat budaya itu sesuatu yang hidup ya, bukan sesuatu yang mati ya. Kalau yang mati itu ada di museum gitu kan, untuk diketahui. Budaya itu berkembang. Apa yang kita lihat tarian Bali yang sekarang yang kalian lihat sebagai sebuah tarian Bali, itu sebenarnya banyak diciptakan di tahun 50-an, tahun 40-an. Tarian Bali yang kuno itu sebenarnya untuk agama gitu. Jarang yang untuk court atau untuk audience. Nah, jadi perubahan ini terjadi terus. Nah, barong pun yang kita ketahui itu banyak yang bilang ya, antropolog atau apa, bahwa itu influence dari Cina. Nah, jadi sebenarnya bukan against atau menolak atau apa gitu ya, tapi bagaimana kita mengambil budaya-budaya yang luwung dari manapun itu dipakai untuk yang terbaik yang kita punya. Jadi itu menjadi budaya kita. Tentunya banyak yang ada yang terjiplak 100% yang menjadi apa gitu kan, yang kayak dibilang bar tadi. Tapi ada juga yang dibuat lebih cool oleh kita gitu kan. Ya kalau saya sih bilangnya barong Bali itu lebih cool daripada barong Cina gitu kan. Ya kan? Artinya dan fungsinya dibuat dan secara realitas diadopsi di masyarakat sebagai protektor gitu loh masyarakat. Dan banyak hal lagi kayak ukiran dan segala macam itu yang idenya dari India, ada yang dari Arab, ada yang dari Cina gitu. Yang dibuat menjadi budaya Bali gitu. Nah, apa yang terjadi sekarang ini memang masif sekali. Tapi sejarahnya akan setelah beberapa lama baru kita tahu mana yang sebenarnya menjadi bagus gitu. Dan masyarakat itu akan berinteraksi dan memilih yang mana yang terbaik untuk mereka. Ya nasib juga sih, fit juga ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi story tentang lamian dan spaghetti ya. Tentang mie dan spaghetti. Ya. Oke, terima kasih Gong Ode. Kita semuanya sudah mendapatkan cukup banyak tentang Ubud di sini. Kian, ada sesuatu untuk ini, untuk Gong Ode? Oh, ada very small souvenir. Oke. Ini ada t-shirt. Dipakai jogging di Batiang Sitem. Terima kasih untuk datang ya. Ya, terima kasih semuanya karena ini saya tidak menduga bahwa kita semuanya disponsori oleh Little-Nut di sini ya. Jadi saya tidak berharap tadinya ada snack, kopi dan bahkan pakai tempat ini. Jadi ini luar biasa, sebuah sumbangan yang besar untuk dunia arsitektur Bali. Semoga kita masih bisa kolaborasi untuk hal-hal yang lain berikutnya dan masih banyak sekali yang bisa dipelajari. Ada tambahan satu untuk ini ya. Little-Nut ini dulu dimiliki oleh Kentucky Fried Chicken. Kemudian diprotes oleh masyarakat, kemudian saya ambil alih. Jadi saya sediakan tempat ini untuk publik di Ubud, untuk apa? Melakukan kolaborasi ekspresi yang saya harapkan juga membuat budaya Ubud berubah ke arah yang tidak stagnasi. Karena pariwisata itu membuat budaya di Ubud itu menjadi stagnasi juga. Jadi berkembang. Itu kipi. Jadi saya senang sekali ada arsitek yang datang ke sini dan jadi kehadiran ke sini juga portfolio untuk Little-Nut. Kalau nggak apa-apa kita bisa bikin group picture. ya. Oke, yuk. Di mana? Di sini atau di Di depan? stage aja. Di stage ya. Kira-kira Depan ya? bisa nggak? Any good spot? Beda. Di depan aja.
jangan sampai ngerti nggak sih? Maksudnya ribet. Bagusnya ngopi presentasi atau ngopi file presentasi? Sorry yang jalan mana? Oke. Kalau siapin di ruang ke anak-anak. Oke. Thank you so much. Yang udah Ya yang Oke. Ya.